semua, perkenalkan nama saya Elpiana Purbangun dengan NIM 0063. Di sini saya akan membahas tentang gender, bias gender, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian gender dan apa sih bedanya dengan jenis kelamin ataupun seks. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa gender dan jenis kelamin merupakan hal yang sama. Jadi langsung saja, gender adalah konsep sosial dan budaya yang merujuk pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender merupakan hasil konstruksi sosial dan ini bukan bawaan lahir. Contohnya adalah ekspresi emosi, di mana norma gender yang mengajarkan bahwa laki-laki tidak boleh menangis karena dianggap lemah, sedangkan perempuan wajar-wajar saja ketika menangis. Selanjutnya adalah pembagian tugas rumah tangga, di mana perempuan dituntut untuk tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga walaupun mereka sudah bekerja, sedangkan laki-laki hanya dituntut untuk bekerja saja tanpa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, berbeda dengan jenis kelamin dan seks, pengertiannya adalah perbedaan fisiologis dan biologis yang melekat pada individu sejak lahir. Ini mengacu pada karakteristik fisik, genetik, dan reproduksi. Contohnya yaitu laki-laki memiliki penis, testis, dan juga kromosom XY, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, dan kromosom XX. Dan hanya perempuan yang bisa hamil, melahirkan, serta menyusui. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah gender merupakan hasil konstruksi sosial, sedangkan jenis kelamin ataupun seks merupakan bawaan lahir yang tidak bisa diubah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bias gender dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke pengertiannya. Bias gender adalah kecenderungan atau prasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan gender mereka yang seringkali menghasilkan perilaku yang tidak adil. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk bias gender yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah subordinasi, yaitu penempatan satu gender pada posisi yang lebih rendah atau inferior dibanding gender lain, seringkali membatasi partisipasi dan otoritasnya. Contohnya adalah perusahaan yang selalu menempatkan laki-laki di posisi manajerial tertinggi, sedangkan perempuan hanya berada di posisi staf, meskipun kualifikasinya sama. Bentuk yang kedua yaitu marginalisasi, yaitu proses pengucilan atau penyingkiran satu gender dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya, seorang ayah yang melarang anak perempuannya melanjutkan pendidikan tinggi karena dianggap akan menikah dan hanya mengurus rumah tangga sehingga meminggirkan potensi akademiknya. Bentuk ketiga yaitu double burden atau beban ganda. Situasi di mana seseorang yang biasanya perempuan diharapkan menjalankan dua peran sekaligus, seperti bekerja di sektor publik atau profesional dan sektor domestik atau mengurus rumah tangga tanpa dukungan atau pembagian tugas yang adil. Contohnya adalah seorang ibu yang bekerja kantoran harus pulang dan langsung memasak, membersihkan rumah, serta mengurus anak, sementara suaminya beristirahat. Nah, bentuk selanjutnya adalah stereotip, yaitu pandangan atau keyakinan yang disederhanakan dan seringkali tidak akurat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap, berpikir, atau bertindak. Contohnya, anggapan bahwa laki-laki tidak boleh menangis atau
perempuan harus lemah lembut dan sabar. Bentuk selanjutnya adalah kekerasan. Segala tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologi yang terjadi karena ketidaksetaraan gender. Yang pertama adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga. Contohnya, seorang suami yang memukuli istri karena tidak suka dengan makanan yang disajikan. Kekerasan yang kedua adalah kekerasan seksual, yaitu tindakan kekerasan yang bersifat seksual tanpa persetujuan. Contohnya, pelecehan seksual verbal di tempat kerja. Kekerasan yang ketiga adalah kekerasan dalam pacaran, yaitu kekerasan yang terjadi dalam hubungan romantis. Contohnya, pacar yang selalu mengontrol, mengancam, atau membatasi pergaulan pasangannya. Kesimpulannya, bias gender adalah ketidakadilan atau prasangka berdasarkan gender. Ini bisa terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, tempat kerja, bahkan di media. Jadi, teman-teman, gender bukanlah hal yang tetap. Kita semua bisa berperan dalam mengurangi bias gender dengan yang pertama, edukasi diri dan orang lain. Yang kedua, berbicara ketika melihat ketidakadilan. Dan yang ketiga adalah mendukung kesetaraan di semua bidang. Jadi, stop bias gender. Terima kasih.